好，那我们先过去。好，你们仔细小心。别人一走，你就迫不及待了。居然在这种地方勾勾搭搭，可以，这对狗男女！岂能在这浪费时间？若有兴趣，自己留下便可。还要在风月雷之上，有道道规则气息传递而来的情况下，找到此地绝非易事，绝对有问题。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Martial Master. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan pertarungan Lord Qingchen melawan monster laba-laba yang itu adalah sebuah pelatihan. Tapi meski begitu ketiga wanita merasa khawatir dan mereka segera menghampirinya. Namun dikala itu Chaolun pun datang dan menghentikannya. Dia menjelaskan kepada ketiga wanita untuk tidak mengganggu Qingchen yang sedang melakukan pelatihan. Hal itu bisa diketahui dari pertarungan Qingchen yang tidak menggunakan senjata. Benar aja, setelah dalam waktu singkat bertarung dengan para monster, kekuatan Lord Qingchen semakin kuat terutama dalam fisiknya. Yang bahkan saking kuatnya Qingchen, semua monster laba-laba pun dibuat gentar dan memutuskan untuk kabur dari tempat ini. Tersisa tinggallah inti monsternya yang siap untuk diserap oleh Lord kita. Setelah proses penyerapannya selesai, Lord kita kemudian didatangi oleh Chaolun dan wanita suci bernama Jai. Keduanya memperkenalkan asal-usulnya dan terus berbincang dengan Lord Qingchen. Pada intinya keduanya berterima kasih yang bahkan sebagai bentuk terima kasihnya, Chaolun memberikan plakat yang memungkinkan Qingchen untuk bertemu lagi saat nanti berada di tanah sucinya. Selain itu, di sana Lord kita memberitahu mengenai dalang di balik semua ini, yang adalah makhluk asing dari istana Piao Miao untuk membebaskan para ahli di tanah reruntuhan ini. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Kemudian setelah perbincangan selesai, Lord Qingchen dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menyusuri dan mencari tahu misteri di reruntuhan ini. Di perjalanan, Jai terus aja memandangi Qingchen yang dapat diartikan kalau dia sangat menyukainya. Hal itu bisa langsung dirasakan oleh Chaolun tapi dia tidak menghentikannya karena menurutnya rasa suka pada orang lain merupakan sesuatu hal yang wajar. Di perjalanan Lord Qingchen menanyakan kabar dari tetua Pu di tanah suci Bloodland pada Chaolun. Namun sangat disayangkan kalau tetua Pu sudahlah menghilang selama lebih dari 200 tahun. Dan hal itu membuat semua orang menjadi tidak terkendali. Bahkan peperangan terjadi karena ingin bersaing menduduki ketua tertinggi di tanah suci Bloodland-nya. Oleh karena itu, dengan adanya kekacauan tersebut, jadinya tanah suci Bloodland-nya dilampaui oleh istana Piao Miao. Mendengar berita itu Lord Qingchen sedikit terkejut, tapi ada hal lain yang kini mengejutkannya, yaitu munculnya sebuah pesan mendatangi alam spiritualnya yang berasal dari Guchang. Namun sebelum membuka pesannya, Lord kita pun kembali meminta semuanya agar terus melanjutkan perjalanannya. Dan tanpa disangka, mereka sampai pada sebuah portal yang menuju pada sebuah tempat yang dirasa kalau di sana sudah berkumpul berbagai pasukan. Hal itu bisa diketahui dari Chaolun yang sudah merasakannya jika di dalam sana terdapat banyak pasukan. Namun sebelum memasukinya, Lord kita berpesan agar mereka tidak bersama-sama memasukinya, karena jika itu dilakukan maka mereka tidak akan aman. Mendengar itu, Chaolun pun paham dan ia pun kemudian memilih untuk memasukinya duluan dan nanti Lord Qingchen menyusulnya. Setelah mereka memasukinya, Lord Qingchen kemudian berbalik menyuruh Xiansu dan juga Jiruyu untuk juga pergi duluan. Hal itu diketahui kalau mereka diharuskan kembali berkumpul dengan aula penegak hukumnya. Sontak aja Xiansu dan Jiruyu mengerti dan sebelum pergi, Xiansu berpesan agar Lord Qingchen selalu berhati-hati.
Dan kini tersisa tinggal Lord Qinchen dan juga Chen Sisi yang mulai tersenyum tipis dan kembali menggoda Qinchen. Akan tetapi Lord kita sama sekali tidak tergoda, yang bahkan dia memperlihatkan sikap tidak peduli sampai akhirnya Lord kita pun memeluknya karena di sana sudah hadir kelompok dari istana Piao Miao. 你做什么？ 到底喜不喜欢我？ Bisa dilihat kalau kelompok yang datang bukanlah kelompok yang lemah, melainkan itu adalah kelompok Murong Bingyun. Di saat Lord Qinchen sedang bersama Chen Sisi, tiba-tiba seorang prajurit pun melihat ke arah mereka. Dia menuduh Lord Qinchen dan Chen Sisi sudah melakukan tindakan di luar nalar di tempat misterius ini. Praktisi ini bahkan mengenali Chen Sisi yang berasal dari sekte ilusi. Awalnya praktisi ini berniat untuk menghabisi keduanya, meminta izin pada tuan mudanya untuk menghabisinya. Namun Murong Bingyun menghentikannya, baginya tugas yang telah diperintahkan lebih penting dibandingkan mengurusi mereka. Ia bilang kalau kelompoknya janganlah membuat masalah karena di depan mereka terdapat pohon aturan yang telah ditemukan oleh Nyonya Hongyan. Artinya mereka tidak boleh membuang-buang waktu. Mendengar itu sang praktisi pun mengerti dan lalu meninggalkan Lord Qinchen. Dari sini Lord Qinchen mulai berpikir mengenai kekuatan Murong Bingyun yang memang terlahir dengan tubuh spiritual yang cukup kuat. Yang bahkan menurut Qinchen kalau kultivasinya dipastikan lebih kuat dari Peng Yulei. 别人一走，你就迫不及待了。居然在这种地方勾勾搭搭，可以了，这对狗男女！ 岂能在这浪费时间？若有兴趣，自己留下便可。 还要在风月雷之上。 Setelah kelompok itu memasukinya, di sana Lord kita pun mengeluarkan kuali untuk memanggil dua pelayannya yang adalah Mokara dan juga tetua duo. Keduanya diperintahkan Lord Qinchen untuk menunggu di tempat ini melakukan persembunyian. Dan jika nanti terdapat sebuah informasi penting, maka baik Lord Qinchen dan kedua bawahannya bisa saling untuk berkomunikasi. Sontak aja keduanya pun paham dan mulai menjalankan tugasnya, begitupun dengan Qinchen yang langsung memasuki ke dalam formasi tersebut. Singkat cerita Lord kita pun sudah masuk ke dalam formasi tersebut dan di sana terdapat berbagai kekuatan dari berbagai kelompok yang memang sudah berada di sini. Bisa dilihat jika tujuan mereka adalah sama, yaitu ingin mengambil pohon suci aturan yang tepat berada di depan mereka. Baik Lord Qinchen dan juga Chen Sisi, keduanya begitu terkejut dengan adanya kumpulan praktisi kuat yang sudah hadir di sini. Bisa diketahui kalau pohon aturan ini sama persis dengan pohon aturan yang dulu pernah diambil Qinchen saat berada di luar reruntuhan ini. Hal itu bisa langsung dikonfirmasi Qinchen dengan aura aturan yang cukup pekat yang terpancar dari tempat ini. Lalu, objek yang paling menarik dari pohon ini bukanlah pohon aturan sendiri, melainkan adanya buah dari pohon aturan yang memang menjadi target dari semua praktisi yang datang. Menurut Qinchen, kalau jumlah dari buah aturannya setidaknya ada ratusan buah yang jika mendapatkannya, memungkinkan seorang praktisi akan mampu untuk melakukan terobosan dan memahami aturan martial good. Dari arah depan, kedua praktisi bertopeng lantas mulai melihat ke arah Qinchen yang tentu aja Lord kita merasakan adanya yang tidak beres di tempat ini. Di mana sesuai dengan yang pernah Lord Qinchen alami, kalau di reruntuhan ini sangatlah rumit dan penuh, itu akan bahaya. Jadi artinya sebelum melakukan tindakan maka diharuskan untuk memahaminya terlebih dulu. Bahkan Lord Qinchen berpikir adanya campur tangan dari makhluk asing untuk membimbing semua orang dalam memasuki ke tempat ini. Yang dapat dipastikan kalau semua orang sedang dipermainkan oleh makhluk asing. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas spoiler lanjutannya. Dan langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat Xiansu yang mulai kembali pada kelompok aula penegak hukum. Dia kemudian melirik ke belakang dan tentu aja menyapa dari Lord Qinchen. Tadi sangka Lord kita kemudian bergerak menuju pada sebuah kelompok yang ternyata itu adalah tetua situ dan ia pun menghormatinya. Dari belakang, kedua rekannya merasa senang karena akhirnya mereka bertemu lagi dengan Lord Qinchen dan tanpa disangka kalau Lord kita masihlah hidup.
Namun di saat momen bahagia sedang berlangsung, lagi-lagi ada satu orang yang memang dia sedari dulu ingin melenyapkan Qin Chen karena dendam telah membabat anak buahnya. Namun dipastikan dia tidak akan bertindak karena di sampingnya masih terdapat tetua situ yang masih melindunginya. Melihat ini, Lord kita kemudian mengeluarkan teknik mata untuk melihat situasi yang ada di tubuhnya. Dan kemungkinan akan ada kejutan dari Lord Qin Chen yang nanti akan disuguhkan di episode selanjutnya. Dan segitu dulu untuk spoilernya, dan Mimin akan kembali lanjutkan di hari Selasa. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.